Halo, di video kali ini kelompok 4 telah melakukan praktikum mekanisme pembentukan foam, yaitu pembuatan dalgona coffee. Kelompok 4 memiliki anggota yaitu Rama Putra, Sabrina Mutiara, Cynthia Indah, dan Tiara Novisani. Foam adalah udara yang terperangkap dalam cairan, sehingga membentuk seperti gelembung. Busa atau foam adalah bagian dari dispersi suatu material ke dalam material lainnya. Misalnya dispersi udara atau gas di cairan atau padatan. Pembentukan foam dipengaruhi oleh kehadiran surfaktan yang dikandung dalam bahan. Surfaktan atau surface active agent ialah senyawa yang mampu menurunkan tegangan permukaan antara dua bahan, misalnya gas dan cairan. Surfaktan bisa membentuk foam karena molekulnya memiliki gugus amfipatik atau gugus ujungnya yang bersifat hidrofilik dan hidrofobik, sehingga gugus hidrofilik mengikat senyawa yang larut air, sementara gugus hidrofobik mengikat senyawa yang tidak larut air. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video praktikumnya. Bahan yang diperlukan yaitu kopi instan, gula pasir, air, dan susu. Di percobaan 1, masukkan 2 sendok makan kopi instan, lalu tambahkan 2 sendok makan gula pasir, masukkan 2 sendok makan air dingin, lalu mixer selama 1 menit dengan kecepatan mixer sedang. Setelah dimixer, lihatlah tekstur foam. Lalu perhatikan volume dan ukuran foam yang terbentuk. Lalu diamkan 5 menit untuk melihat karakteristik foam yang terbentuk. Sehingga hasil yang didapatkan setelah melakukan percobaan 1 adalah tekstur foam yang terbentuk kental, volume foam yang terbentuk 130 ml, karakter foam yang terbentuk setelah didiamkan 5 menit agak stabil dan terlihat butiran gula, serta ukuran foam yang terbentuk kecil dan adanya gerenjel gula. Di percobaan 2, masukkan 2 sendok makan kopi instan, lalu masukkan 2 sendok makan gula pasir. Tambahkan 2 sendok makan air suhu normal. Lalu mixer selama 1 menit dengan kecepatan mixer sedang. Setelah dimixer, lihatlah tekstur foam. Lalu perhatikan volume dan ukuran foam yang terbentuk. Lalu diamkan 5 menit untuk melihat karakteristik foam yang terbentuk. Sehingga hasil yang didapatkan setelah melakukan percobaan 2 adalah tekstur foam yang terbentuk kental, volume foam yang terbentuk 130 ml, karakter foam yang terbentuk setelah didiamkan 5 menit stabil, dan ukuran foam yang terbentuk kecil. Di percobaan 1 dan 2, adanya pengaruh suhu air yang digunakan. Penggunaan suhu air sangat berpengaruh terhadap pembentukan foam. Penggunaan air dingin ini berkaitan dengan prinsip fisika di mana air dingin gerakan partikelnya pelan, sedangkan untuk air suhu normal lebih cepat. Sehingga agar emulsi dalam foam lebih stabil, bisa menggunakan air dingin. Jadi hasilnya dapat mengembang dan tidak luruh ke bawah saat diletakkan di atas susu cair. Ketika menggunakan suhu normal, partikel gula dan kopi sudah larut sehingga menangkap bubble atau gelembung udara lebih susah karena sudah menyatu. Namun, ketika menggunakan air dingin, proses menyatunya gula dan kopi diperlambat. Jadi partikel gula dan kopinya dapat merangkap gelembung di udara lebih besar. Adapun kelebihan ketika menggunakan air dingin yaitu pembentukan foam lebih cepat dan hasil foam lebih mengembang. Di percobaan ketiga, masukkan 2 sendok makan kopi instan,
Lalu tambahkan 2 sendok makan air dingin. Dan mixer selama 1 menit dengan kecepatan mixer sedang. Setelah dimixer, lihatlah tekstur foam. Perhatikan volume dan ukuran foam yang terbentuk. Lalu diamkan 5 menit untuk melihat karakteristik foam yang terbentuk. Sehingga hasil yang didapatkan setelah melakukan percobaan ketiga adalah tekstur foam yang terbentuk di awal kaku dan tekstur foam di akhir terpisah. Volume foam yang terbentuk hanya 125 mili. Sedangkan karakteristik foam yang terbentuk setelah didiamkan 5 menit yaitu tidak stabil. Dan ukuran foam yang terbentuk di awal kecil dan ukuran foam yang terbentuk di akhir besar. Di percobaan 1 dan 3 adanya pengaruh penambahan gula. Penambahan gula berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas foam yang terbentuk. Kualitas foam menjadi terpisah serta tidak fluffy, dan kuantitasnya pun menjadi lebih sedikit serta terbentuk foam hanya di awal saja. Tetapi setelah didiamkan selama 5 menit, foam tersebut hancur atau tidak membentuk foam. Gula pada soda mencegah terjadi penyatuan antara gelembung-gelembung busa. Sementara busa pada soda tanpa gula akan memiliki volume yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kopi dalgona yang hanya dibuat dengan menggunakan air dan kopi instan saja akan memiliki busa yang lebih besar, serta terpisah satu sama lain. Bentuk ideal dari kopi dalgona memang harus menggunakan gula. Hal yang sama juga berlaku pada kopi dalgona. Proses pengocokan akan mengubah elemen dari protein kopi itu sendiri. Di percobaan keempat, masukkan 2 sendok makan kopi instan. Lalu tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Tambahkan 2 sendok makan air dingin. Lalu mixer selama 3 menit dengan kecepatan mixer sedang. Setelah dimixer, lihatlah tekstur foam. Lalu perhatikan volume dan ukuran foam yang terbentuk. Lalu diamkan 5 menit untuk melihat karakteristik foam yang terbentuk. Sehingga hasil yang didapatkan setelah melakukan percobaan keempat adalah tekstur foam yang terbentuk kaku sampai akhir, volume foam yang terbentuk hingga 160 mili, dan karakteristik foam yang terbentuk setelah didiamkan 5 menit sangat stabil, serta ukuran foam yang terbentuk sangat kecil. Di percobaan 1 dan 4, adanya pengaruh waktu pengadukan yang digunakan. Waktu pengadukan pun berpengaruh terhadap pembentukan foam yang terbentuk, karena pengadukan terhadap campuran bahan akan membentuk gelembung-gelembung udara atau globula. Semakin diperpanjang waktu pembusaan atau memperlama pengadukan, maka akan terjadi penambahan jumlah globula yang diisi udara. Fenomena ini terjadi karena perbedaan tekanan pada permukaan foam yang terus berlanjut sampai gelembung-gelembung mendekat satu sama lain dan membuat ikatan lebih solid, di mana memerlukan 2-10 menit pengadukan. Inilah yang membuat dalgona harus lama untuk diaduk. Di percobaan kelima, masukkan 2 sendok makan kopi instan. Masukkan 2 sendok makan gula pasir. Lalu tambahkan 2 sendok makan air dingin. Mixer selama 1 menit dengan kecepatan mixer cepat. Setelah dimixer, lihatlah tekstur foam. Lalu perhatikan volume
dan ukuran foam yang terbentuk. Dan diamkan 5 menit untuk melihat karakteristik foam yang terbentuk. Sehingga hasil yang didapatkan setelah melakukan percobaan 5 adalah tekstur foam yang terbentuk kental agak kaku, volume foam yang terbentuk 130 ml, karakteristik foam yang terbentuk setelah didiamkan 5 menit stabil, dan ukuran foam yang terbentuk kecil. Di percobaan 1 dan 5, adanya pengaruh kecepatan pengadukan. Kecepatan pengadukan sangat berpengaruh terhadap pembentukan foam. Untuk membentuk foam, sangat dianjurkan menggunakan mixer, karena kecepatan pengadukan mixer lebih stabil, sehingga meminimalisir terbentuknya gelembung besar dan membuat lapisan busa terbentuk lebih cepat. Kesimpulan yang dapat diambil setelah melakukan praktikum mekanisme pembentukan foam melalui pembuatan dalgona coffee yaitu banyak faktor yang mempengaruhi terbentuknya foam pada dalgona coffee. Yang pertama, penambahan gula dapat meningkatkan viskositas atau kental larut kopi, sehingga dapat meningkatkan kestabilan foam, menghasilkan foam yang sangat fluffy, dan mempercepat proses pengadukan. Yang kedua, suhu air. Ketika menggunakan air suhu normal, tekstur foam lebih cepat mengental dibandingkan dengan air dingin, karena air dingin pergerakan partikelnya menjadi lebih lambat, sehingga menangkap gelembung udaranya lebih besar. Sedangkan air suhu normal, partikel gula dan kopi sudah menjadi satu atau bercampur, sehingga agak susah menangkap gelembung air. Yang ketiga, waktu pengadukan. Semakin lama proses pengadukan, maka foam yang terbentuk semakin solid dan tidak mudah pecah atau hilang. Dan yang terakhir, kecepatan pengadukan. Kekentalan larutan juga berpengaruh terhadap kecepatan proses penebalan. Dan mengapa dalgona coffee bisa mengapung atau tidak jatuh? Dalgona coffee tidak terjatuh karena pada keadaan ini massa jenis zat cair susu lebih besar dari massa jenis benda pada dalgona coffee. Seperti bunyi hukum Archimedes yang menyatakan bahwa suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair mengalami gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Dengan benda terapung Fa lebih besar daripada W. Sekian pembahasan praktikum dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.